Selasa itu ada cuaca. Saya kan berangkat itu Agustus ya, akhir Agustus. Itu September, Oktober sampai Januari itu udah masuk winter. Dan sedangkan di Tomsk itu ekstrim banget cuacanya, itu bisa -30. Itu sih -30. Beda banget kan aku. Selamat datang di Alfi Radio Gunadarma, frekuensi 34,4 FM. Dalam segmen Podstat, podcast tadi tepuk tangan. Sipa, apa nih? gimana kabarnya nih? Gue alhamdulillah sehat. Lu gimana nih? Gue sehat aja sih. Tapi kita kedatangan suatu tamu sih hari ini nih. Siapa ya kira-kira tamunya ya? Boleh perkenalan dulu mungkin kakaknya? Halo, nama saya Farika. Halo Kak Hai. Farika. Penonton, sapa dong. Oke. Luar biasa. Gimana ya? Kak Farika, Ya. kita ngobrol-ngobrol masa lalu aja dulu kali ya. Salah, boleh. Biar seru. Awal-awal ketemu gimana ya? Kalau kita ketemu dulu waktu di jemputan SMP. Jadi kayaknya masih bocil banget gak sih? Dulu kecil banget. Sumpah. Iya, sampai waktu itu kita nonton konser. Sampai lu gak kenalin. Iya, ini siapa ya? Ternyata Arya, si Cemong. Arya. Udah tunggu. Oke. Jadi ini aku dengar dari dia ini, dari sebelah aku ini, kamu sebagai penerima awareness dari ISMA. ISMA ya? Isma, betul. Congratulations, tepuk tangannya dong. Gimana perasaannya? Rasanya nggak percaya sebenarnya. Kayak Kok bisa ya? Iya, lolos. Kok bisa? Kayak habis itu ya senang juga. Campur aduk lah pokoknya. Campur. Kemarin ngapain aja tuh? Kira-kira Kemarin. iya. Sebelum ntar lah atau mungkin persiapan sebelum pertukaran pelajar gitu. Kebetulan saya sekarang lagi di semester 6 ya di Polimedia, film dan televisi jurusannya. Jadi ya kita bikin film buat UAS, buat UTS. Nah, terus untuk persiapan ISMA-nya itu banyak banget lumayan nih. Apa aja tuh kira-kira banyak gitu? Bikin esai gitu ya. Bikin esai ada 4. Satu esai itu ada disuruh bikin 350 kata. Wah. Itu buat pemberkasannya. Terus tes Inggris juga, TOEFL, TOEIC ya gitu. Terus juga wawancara tuh deg-degan banget sih. Wawancara ditanya apa itu? Spill dikit coba. Tanyain apa kontribusi kamu ke Indonesia, ke ISMA gitu dah, ke lingkungan sekitar. Terus jawaban gimana tuh? Itu urusan belakang ya. Mungkin kalau apa ya? Tadi juga kan kita sebelum perjalanan ke sini kan tadi saya lihat Kak Farika nge-zoom tuh ya. Oh iya. Kayak nge-zoomnya tuh lama banget dari saya nyamperin Kak Farika masih sampai sini masih belum selesai itu tadi selesai baru di depan kan. Iya betul. Itu zoomnya ngapain aja sih? Itu dari ISMA kita ada pre-departure series. Jadi kita dikasih Zoom meeting 1 minggu full itu buat kayak ngebahas kayak ada bullying, terus kebinekaan gitu-gitu, kayak persiapan lah menuju ISMA nanti gitu untuk terbangnya, untuk mengatur keuangan gitu-gitu sih. Kalau itu biaya gimana? Biaya ditanggung Anda sendiri apa fully di founded full? atau ada Kalau biaya ya untuk settlement allowance-nya dikasih. Nah, tapi itu H-7 nanti pas terbang. Iya, dan sementara kita nih sekarang ini udah harus nyiapin banyak banget medical check up tuh, ngeluarin banyak visa, paspor yang kalau yang belum punya. Terus ya print sana sini kan lumayan lah ya, itu nggak diganti, yang diganti hanya visa, di reimburse nanti. Nah terus kalau untuk living allowance-nya alhamdulillah per bulan dikasih sama pemerintah. Itu udah fully funded semua, udah sama dormnya, pendidikannya, uang jajan, asuransi kesehatan juga semua. luar biasa. Uang jajan. Pulang-pulang ke Indo
Kaya nih Ramayani, bisa beli apa ya pulang-pulang ke Indo? Harus hemat. Harus hemat. Kan di Rusia kan mahal-mahal. Ya, Rusia murah banget coy. Murah banget, Iya, coy. murah banget. Murah banget sumpah. Itu kan saya kebetulan di Tomsk. Jadi bukan di apa namanya? Ibu kotanya. Kalau ibu kotanya kan Moskow ya. Itu jauh banget dari Moskow. Jadi di Tomsk itu masih desanya, pedesaan. Dan kebetulan Tomsk itu kalau di Indonesia itu kayak Jogja, kota pelajar. Jadi harganya murah-murah. Murah-murah banget. Murah-murah banget. Itu beras aja cuma kayak 10.000, minyak Wah, juga really? murah-murah. 10.000? Rusia di sana jual tempe nggak sih? Tempe tahu kan enggak. itu kedelai kan Iya. terkenal luar biasa di luar Indonesia kan. Mereka ada nggak jual? Mereka kentang sih. Kentang. Makan pokoknya ya. Kalau tempe tahu ya kurang tahu deh. Berarti ntar kalau breakfast beda dong. Makannya kentang ya, bukan nasi Makanya uduk. kentang, Bang. Bukan nasi uduk lagi. Aduh. Nasi kuning, nasi uduk, makannya kentang. Itu padahal di itu enak banget, tapi nggak tahu sih kalau udah pindah negara kan bawahnya kan berbeda nih. Betul. Tapi bakal kangen sih sama makan Indonesia. Soalnya katanya makanan di Rusia hambar-hambar, katanya gitu. Berarti harus bawa ini sambal bubuk itu. Iya, benar. Sambal bubuk, Iya. sambal terasi, sambal Wah, bubuk, itu apalagi. harus sih. Banyak sih kalau makanan Indonesia dibawa ke Rusia mah jualan ntar Mie ya. instan juga, mie instan banyak. nambah pemasukan. Masuk ada di Side Indonesia. hustle. Oh, side hustle. Sambil menyelam minum air. Betul. Airnya pasti air beda tuh. Air Rusia nanti spill ya, rasanya kayak gimana air Rusia. Ya oleh-oleh kali ada ya. Kalau dari Polimedia. Ya, Polimedia itu yang ikut berapa orang kira-kira yang pergi ke sana? Kalau yang saya tahu, yang daftar ya, yang daftar itu 65 orang dan yang keterima ada 20 orang. Seleksinya juga lumayan ya. Ketat banget. Dan Karika salah satu yang lolos. Tepuk tangan dulu dong. Terus kira-kira udah ada bayangan belum kesulitan apa yang bakal dihadapin pas sudah tinggal di Rusia selama 1 tahun kan ya? Iya. Di Bukan 6 bulan. Oh 6 bulan. Apalagi ntar ditinggal ayang, ditinggal orang tua. Gimana tuh? Udah banyak banget sih overthink pikiran-pikiran aneh, udah banyak banget kayak bahasa itu orang Rusia itu enggak jarang banget yang bisa bahasa Inggris. Jadi saya harus belajar bahasa Rusia dan letter Rusia yang benar kayak cacing-cacing itu benar harus belajar, dan untungnya dikasih sama Tomsk State University-nya itu dikasih course Rusia gratis. Itu membantu banget sih. Tapi harus belajar sendiri lagi karena itu aja nggak cukup gitu, soalnya wah susah banget ternyata bahasa Rusia itu. Terus selain bahasa itu ada cuaca. Saya kan berangkat itu Agustus ya, akhir Agustus. Itu September, Oktober sampai Januari itu udah masuk winter. Dan sedangkan di Tomsk itu ekstrim banget cuacanya. Itu bisa minus 30. Itu sih. Minus 30. Minus 30. Beda banget kan sama tadi di luar itu. Parah lah. Gersang banget. Parah. Apalagi di Bogor. Hujan lu tapi. Hujan ya. Berarti Masih adem lah. harus ini ya, harus nyetok minyak angin. Tuh balsem atau harus bawa berarti. Balsem. Biar anget. Ya sih. Lukan ayang juga hangat kayaknya. Oh iya, dengar-dengar juga kayaknya ikut-ikut film nih. Iya, film. Tadi juga kan sempat ngobrol kan di depan, film apa aja sih yang udah kayak udah dilaksanain gitu selama kuliah maupun di luar kuliah lah, belum apa. Kalau film tuh lumayan dari semester 1 sampai sekarang udah lumayan banyak ya. Tapi yang paling membekas itu di pikiran, yang benar-benar berkesan itu pas semester 5 kemarin ngerjain praktika terpadu. Itu mewajibkan ya untuk nilai UAS juga. Saya jadi scriptwriter, kebetulan emang ambil divisi itu. Wah itu kru-krunya keren-keren banget sih ya, dari kelas kayak dari kan. Terus juga artistiknya juga kayak penuh. Kebetulan itu ceritanya kayak thriller drama gitu tentang keluarga. Jadi kayak spoiler dong itu ceritanya. Boleh. Nggak apa-apa, sedikit banyak aja. darah lah di situ. Seru banget. Darahnya kebetulan dari kecap dan itu benar-benar satu rumah, kita kan nyawa rumah gitu ya. Itu benar-benar lengket kecap semua. Itu yang kemarin namanya Yuda kan? Apa Bukan, beda. Kalau Yuda itu semester 2 apa 3 gitu apa ya. judulnya? Nestapa. Nestapa yang katanya
frustasi ya. Iya. Mati tapi orangnya Masih ada. masih ada orangnya. Walaupun gagal manggung Iya. ya. Gagal manggung. Aduh. Fun fact nih. Jadi judulnya kan yang kemarin itu A Candy for Bobby. Judul filmnya. Itu saya masukin jadi esai buat Isma. Untuk apa namanya? Isinya itu saya bercerita tentang pembuatan film itu dari awal sampai akhir. Dan cara menghadapi. Ya, menghadapi. itu udah bisa. Jawab sendiri ya. Bisa menghadapi masalah-masalahnya gitu sih. Di esai itu. Tapi selama ikut film kayak ada problem-problem apa gitu? Banyak sih problem. Yang paling wow dah yang bikin pusing gitu Uang. apa? Uang. Uang. Kebetulan karena memang tidak ada sponsor dari tidak ada itu susah ya? banget nyari sponsor ya. Kita udah berusaha ya, produser ya, teman saya produser udah berusaha nyari sponsor tapi emang susah dapat ya. Independent movie akhirnya kan kita benar-benar patungan semua kru. Sebenarnya bukan semua sih, 7 mayor itu aja kita patungan. Dan yang paling banyak emang yang praktika kemarin itu. Ya selama Isma itu kayak ntar tuh satu rumah atau kayak gimana? Untuk di Rusia Di Rusianya. Kalau untuk di Rusia nanti ada kita disewain dorm gitu kayak asrama. Jadi itu nyampur sih orang Rusia sama yang dari Indonesia juga. Satu kamar tuh ada pilihan, bisa yang sendiri, berdua, bertiga, mau berempat. Itu harganya juga murah banget, pasti kalian kaget. Tebak. Apa? Range 300? Oh di Indo ya? Indo 300 kan? Ah. Salah. Di Rusia lebih murah. Iya, 180. Cepet. 80. Murah. 1 bulan. Murah banget kan Rusia? 1 bulan? Iya, 1 bulan cepet 80. Buset. Uang jajan. Aneh 2 kali itu. Kurang 20.000 sih tapi. Ada kembalian ya? Ya ada. Murah di sana. Sebulan aja tuh 3 juta katanya udah cukup. Kalau kita emang nggak hedon ya, nggak belanja yang nggak penting. 3 juta cukup banget. Kita kembali ke Isma ya. Boleh membahas sesuatu yang agak keluar jalur. Iya. Bener nggak sih kalau untuk ikut Isma itu hanya orang-orang yang mampu aja? Waduh. Agak Karena sensitif. Karena kan kalau untuk ngurus visa, paspor gitu kan kita yang ini kan. Kecuali apa tadi yang di cover sama pihak Isma, visa ya yang di reimburse. Nah, kalau ngurus paspor kan sendiri semua. Keluar biaya tuh. Nah itu kira-kira bener nggak? Kalau untuk kenyataannya ya realistisnya, maaf ya pemerintah, iya. Sumpah iya. Ini adalah program yang sebenarnya nggak semua orang bisa lah gitu. Kayak gimana ya? Ya mungkin ngomongnya ya dikit aja sih, kayak mungkin bisa jadi saran juga atau kayak gimana ntar kali pemerintah bisa ngeliat podcast kita kan terus oh ini ada masalah atau gini ntar mungkin kedepannya lebih diperbaiki atau kayak gimana, mungkin dari saran Farika aja gimana. Kalau saran saya semua yang memang diharuskan berkas-berkas ya di reimburse lah, jangan hanya visa dan lain-lain gitu. Takut gue ntar dicabut lagi. Ya enggak lah. Makasih Isma. Emang bener ya tanggapannya emang bener ntar uang rembasan itu pas setelah Farika nyampe bakal turun atau kayak gimana? Nah kalau itu saya belum tahu nih, belum ada pengumuman lah dari Ismanya uang reimburse itu kapan, tapi setahu saya memang bakal pas barengan sama settlement allowance itu sih kayaknya. Itu udah dibarengin Amin 7 lah kira-kira. Kira-kira Kak Farika udah ada ini belum pemikiran nanti ngebagi gimana finansial manajemennya nanti gimana di sana? Udah sih, kayak pentingin dulu lah yang kayak dorm, terus bayar perpanjang visa juga di sana kan, kayak apa lagi ya yang lebih penting tuh, makan pokok juga, terus ya barang-barang pribadi yang penting sebagai wanita kan. Skincare. Ya. Skincare di sana sama kayak kurang tuh nih kalau skincare, terus juga kan dingin ya, kalau dingin tuh kulit kering ya gitu kayak apalagi sampai minus 10. Napas susah tuh kayaknya. Susah ya. Terus perihal Isma lagi nih. Isma dapat informasi dari mana tuh? Jadi Isma itu kan hanya bisa didaftar dari semester 4 sama 6 aja. Nah, 2023 lalu kan aku masih semester 4. Nah,
itu temen aku daftar, benar-benar temen deket lah, sahabat dari kecil lah. Dia daftar, dia lolos ke Australia. Akhirnya kayak emang ada par yang kayak gini-ginian, nama dia Farah ya, iya Farah juga. Emang ada par ke luar negeri nih, gue belum tahu sama sekali, kagak ada informasinya gitu. Apa emang saya nggak dengar juga ya, nggak tahu juga sih. Pokoknya akhirnya ketika dia udah terbang, saya udah temenin semua segala macem, mikir coba ya ini masih bisa nih semester 6, benar-benar terakhir nih kan, kesempatan terakhir ya, nyawa terakhir. Akhirnya ya, wah itu emang benar apa sih namanya, pertengkaran batin lah sama diri sendiri. Dasar apa kagak ya, terus nanya orang tua juga, ayah sih juga kagak, kurang setuju lah gitu, soalnya jauh banget kan ya. Terus juga kayak sempet waktu itu pas mau tes 2 week itu udah telat kan ya, sementara deadline buat daftarnya juga udah mepet lah gitu. Akhirnya udah kayak nyerah lah, udah gitu, nggak jadi daftar Risma, lanjut ngepang aja. Nge-gig semalam nge-gig. Iya, akhirnya ngelihat Farah nih, dari si Farah itu Farah kayak nyemangatin, udah Par, udah daftar aja, lu mah bisa, udah 1 putaran lu berhasil gitu. Akhirnya yakin banget yakin ya. Tapi alhamdulillahnya terima. dong. Ngomongin keterima, waktu itu skor untuk soalnya berapa sih? Sampai bisa lolos. Apalagi itu kan the last minute banget kan. Wow. Itu Gede-gede sih. Hidupan antara hidup dan mati lah. Jauh, spill. Berapa tuh skornya tuh? Bukan TOEFL mahal banget. TOEFL 4 juta. 4 juta. Gue pakai 2 week. Ya. 2 week skornya enggak gede-gede banget. Berapa tuh? 725. Iya. Standarnya berapa tuh standar? Kalau saya cek di setiap universitas di luar sana, mereka nerima minimal skornya 650. Jadi bisa ya 725 aman ya. 725. Tapi bisa naik lagi lah kalau kalian mau daftar. Mungkin lu mau nyusul Kak Farika mungkin ke Rusia? Masih ada proker BEM gua. Harus ada yang ngurusnya apalagi ntar bulan depan ya. Aduh, gak tahu deh gimana. Terus tipsnya gimana sih yang biar bisa Bisa application. Lolos application ya. Pertama, ketika bikin esai itu jangan gunain diksi-diksi yang berat. Ya harus yang mudah dipahami lah, bahasa sehari-hari aja gitu. Karena ada beberapa orang kayak biar maaf banget ya, terlihat keren mungkin atau gimana, kayak gue menggunakan diksi-diksi yang berat dan unfamiliar, mungkin gue akan dibilang pinter atau gimana mungkin gitu. Sebenarnya enggak, esai gue tuh benar-benar pakai bahasa yang simple banget ya, pokoknya benar-benar gampang lagi untuk di translate gitu. Kak Farika bikin esai itu sehari jadi atau sampai berhari-hari gitu? Apa nunggu mood dulu baru ngerjain? Gimana? Itu sih kalau ada waktu luang gue ngerjain di stasiun juga sampai ngerjain. Dia benar baca terus soalnya. Kalau esai itu benar harus yang kayak grammar nggak boleh salah, terus perpaduan ceritanya nggak boleh acak-acakan apa ya, nggak boleh bertele-tele, nggak boleh loncat-loncat lah gitu, benar-benar harus to the point gitu kan. Apalagi cuma 350 kata itu kan lumayan susah ya. Jadi ya bikinnya benar-benar harus fokus ya. Apa dia pakai ChatGPT kan kayak nggak bisa ya, ketahuan ya. Fix ketahuan kalau pakai ChatGPT. Berarti harus di real kita sendiri gitu. Tuh, jangan lupa ketika udah bikin proofread juga ke orang-orang sekitar kayak dosen Inggris, terus juga ke teman-teman award di ISMA yang lalu, alumni, itu butuh banget proofread. Masih ngomongin esai kita? Boleh. Kalau Kak Farika sendiri kalau nulis esai itu dari hati banget gak sih? Dari lubuk hati terdalam gitu. Kalau buat nulis esai. Iya, banget. Soalnya itu kan ada temanya 4 ya. Itu benar-benar 4-4-nya menceritakan tentang diri sendiri. Itu benar-benar ya, benar-benar dari kehidupan yang senyata mungkin, gak boleh bohong. Kayak kan ada suruh ceritain kesehatan ya, kesehatan diri, kayak yuk gue ceritain semuanya, kayak gue pernah kena COVID 2021. Alumni COVID ya. Terus juga kayak gue punya asam lambung juga, kayak ceritanya semuanya. Soalnya kalau emang bohong
takutnya kenapa di sana kayak apalagi mental illness. Untuk gue nggak tahu sih gue ada apa kagak ya. Belum pernah ke psikolog. Gue bilangnya nggak ada karena emang belum pernah aja gitu ya. Ceritain kehidupan ketemu sama Arya mungkin pas nggak penting ya? Nggak penting, kayaknya nggak bakal masuk Isma kalau ceritain itu. Jauh banget. Ketemu lagi aja pas baru kemarin konser. Selang kayak nggak ketemu berapa ya? 4 tahun 5 tahun ya. Iya. Terus perihal ini ya, perihal kesehatan, ada medical check up-nya gak sih buat ntar ke sana? Banyak banget, apalagi Rusia itu. Nah ini dia. Balik dulu boleh nggak? Balik dulu ya. Jadi dulu. Ya. Jadi tuh kita Isma boleh daftar 3 kampus, 3 negara bebas lah. Aku daftar 1 Irlandia, 2 Rusia, yang 3 UK. Dan yang keterima ini nih Rusia nih. Padahal berharap banget ini Irlandia. Rusia. Irlandia karena emang bahasanya Inggris, terus juga udah tahu gitu seluk beluknya, udah banyak awardnya, udah ada awardnya, alumni awardnya. Sedangkan di Rusia Tomsk itu baru tahun ini, jadi aku angkatan pertama di Rusia Tomsk ini. Jadi belum ada bisa nanya-nanya lah gitu ke award sebelumnya, jadi bisa nanya ke kampus lain. Nah Rusia ini salah satu negara yang sangat ketat banget. Kita aplikasi banyak banget kayak yang di banned di sana karena emang lagi perang, visa juga di banned. TikTok nggak deh, Instagram, Facebook itu di banned. Terus juga karena ketat, jadi itu medical check up-nya belum banyak banget dari negara lain. Bahkan negara lain ada yang nggak perlu medical check up. Dan sebutinnya kali nggak apa-apa ya? Medical check up-nya apa aja itu ada 5 apa 6 deh kalau nggak salah. Bapak kan lihat HP? Boleh banget. Ini santai-santai. Nggak usah kayak tegang-tegang. Ya nggak? Kita disuruh cek sipilis, TBC, HIV, hepatitis B, sama hepatitis C. Ya, terus juga narkoba 5 parameter lah itu juga. Itu sih lumayan, harga lumayan. Itu nggak di reimburse ya? Itu tidak di reimburse, duit sendiri. Untung tes urinnya udah. Jangan dong, itu nggak boleh. Tes urinnya sudah selesai. Terus nih kita balik lagi ke Isma. Terus tadi kita udah bahas bayang-bayang belum sih? Bayang-bayang mantan. Bukan dong, masa mantan dulu nggak boleh, mantan mah. Bayang-bayang yang kayak bakal muncul hidup gimana ya? Bayang-bayang yang bakal takutin lah ya di sana. Tapi udah bahas belum sih tadi? Bahasa sama cuaca ya. Tapi kalau di sana takutnya nggak sih? Apa tuh? Lingkungannya kan lagi konflik ya di sana. Ada bayangan takut nggak terlibat dalam konflik itu, walaupun kampusnya ini, universitasnya ini termasuk di desa. Takut mungkin yang di zona amannya lah ya. Walaupun lingkungan sipil ya. Karena Rusia emang kalau perang emang di daerah perangnya gitu kan. Takut sih, kayak disaranin sama kakak, katanya lu jangan tempat rame Rik, kata gitu, jangan konser, kalau ada konser lu jangan dulu lah gitu, ngeri ada penembakan kan, soalnya kan memang menembakkan terus kan konfliknya. Itu sih takut sih, emang takut mah ada. Tapi sejauh ini kalau dipikir-pikir aman lah ya, tinggal di sana. Semoga kan, doain aja sih. Optimis sama. Optimis, selalu optimis. Oke, kita balik lagi ke Isma aja deh kalau gitu. Tadi kan Kak Rika sempet gak diizinin kan sama ayah? Dia ayah apa? Bokap apa papa? Ayah. Terus Kak Farika ngayakinin Dedi. Terus Kak Farika ngayakinin ayahnya gimana tuh? Terus saya sampai bikin PPT. Waduh, kebetulan orang tua saya kan guru ya. Jadi ya papa kalau menjelaskan sesuatu, saya nggak bisa ngomong aja gitu. Mereka kayak nggak percaya. Saya juga nggak percaya sama orang tua saya, BTW. Akhirnya gitu. Ya, saya bikin PowerPoint ke ayah saya kayak ini. Jadi tuh dia takut saya nggak bisa balik ke Indonesia lagi, kayak takutnya penipuan kayak yang kayak di magang di Jerman itu kan nipu gitu kan. Enggak, ini dari si Nadiem Makarim gitu. Pak Nadiem Makarim ya, dari Pak Nadiem gitu.
Kemendikbud asli gitu. Terus udah banyak juga wardi kan. Apalagi ada teman saya juga, maksudnya udah ada lah buktinya. Sampai bener-bener saya bikin gitu semuanya per slide saya jelasin. Dia juga tetap nanya lagi muter bener kayak udah sidang lah gitu sama bapak mah. Dia juga sidang iya, bener harus yakinin banget. Akhirnya dia sempat ngomong kayak ngapain jauh-jauh gitu, ilmunya sama kan gituin kan, cewek mah gak bisa jauh-jauh. Mas banget nih kalau mau gender nih ya, luar biasa mas. Ntar ujung-ujungnya ke dapur ya. Iya, aduh. Kan apa salahnya dari pendidikan yang tinggi. Anda juga bisa sebagai contoh ke anak-anak kita kan guys. Anak-anak kita. Iya salah. Anak-anak Fariga maksudnya. Mungkin ntar kayak dulu mama pernah ke Rusia mungkin gitu. Kan banyak kali ya. Biasanya kan kalau orang tua gitu biasalah tahu ceritain yang baik-baiknya. Yang baik. Betul. Iya itu. Gue meyakinkannya dengan itu kayak pergaulan saya di sana akan baik-baik saja gitu. Saya tidak akan melakukan hal yang aneh di Rusia kok ayah gitu kan. Ayah ya Farika, Farika kata-katanya ada nih videonya jam berapa nih? Jam 14.54 hari Sabtu. WIB itu ya Farika ingat. Ya, gitu. Terus mengenai ISMA nih, terus dalam perkembangan pendidikan Indonesia itu kayak gimana aja? Gimana? Ulang lagi? Mengenai ISMA, Ya. Pendapatnya Farika tuh tentang perkembangan pendidikan Indonesia tuh kayak gimana? Dalam ISMA-nya. Maksudnya gimana sih? Pendapatnya. Pendapat hadirnya ISMA dalam dalam pendidikan. Oh ya. Menurut saya sih itu sih apa? Benar-benar membuka peluang gede sih, kayak seperti saya yang seperti ini gitu kan. Seperti ini kayak iya, gimana? maksudnya nggak pernah ke luar negeri gitu kan, kayak wah itu angan-angan aja, dan sedangkan pemerintah ngasih program ini ISMA dan saya bisa meraih gitu cita-cita saya ya, impian saya. Maksudnya keren sih. Kemendikbud gila. Ya BTW Kak Farika. Ya. Gimana sih cara ngadepi gitu, cara ngajar di Rusia sama di Indonesia, gambarannya lah mungkin yang kayak Kak Farika bakal kayak gimana di sana sama yang di sini. Kalau yang aku tahu ya, aku dapat kelas itu untungnya bahasa Inggris, kelas internasional, jadi bukan yang berbahasa Rusia. Jadi ya semoga paham ya dan mengerti, karena dipahami. Iya, kalau dapatnya bahasa Rusia aduh pusing. Terus juga kalau untuk dengar juga dari orang katanya kan kayak kalau dosen di sana ngomongnya cepet ya, terus bawa gitu cepet dah pokoknya. Terus kayak gimana ngadepinnya kan? Paling nanya ke teman yang ngerti bahasanya itu, yang bisa Rusia, atau bisa di record juga di HP nanti didengar lagi terus kita translate sendiri di rumah, itu juga bisa. Itu kalau universitas yang Kak Farika pilih ini dia nggak menyediakan kamera buat merekam dosen yang ngajar. Oh kan kalau nggak salah ada ya universitas di luar yang merekam dosennya gitu buat. Iya ada tuh di YouTube tapi nggak ada ya kalau yang di itu. Kayaknya itu buat aula gede aja deh, kalau untuk kelas kecil sepertinya nggak ada. Kalau kelas itu campuran apa full Indo di Rusia? Full Indo. Campuran. Indonesia apa Rusia juga gabungan? Campuran. Soalnya dari Tomsk ini, yang dari ISMA-nya itu Tomsk buka 2 jurusan, satu hospitality pariwisata, satu lagi digital media kreatif industri. Nah aku masuknya di kreatif industri tentu saja ya. Biar sesuai media. Dengan asal kampus ya. Betul. Ya berkesinambungan lah sama jurusan saya yang di Indonesia. Terus cara ngadepin lingkungannya nih kan pasti beda dong, Rusia dengan Indo. Rusia dingin, Indonesia panas yang nauzubillah itu. Terus kira-kira cara ngadepinnya gimana? Cara biar adaptasinya gampang? Sebenarnya masuk itu freezer mungkin? Waduh, dari sekarang ya masuk freezer terus ya? Enggak lah. Kalau itu sih waktu sih, kayak membiasakan diri melalui waktu. Jadi semakin lama pasti semakin terbiasa. Jadi ya itu. Tapi saya orangnya cepat beradaptasi dimanapun sih. Untungnya seperti itu ya. Terus juga untuk lingkungan, kalau yang dari award sebelumnya yang di Rusia itu dia ngomong beda banget sama Indonesia. Indonesia tuh kita sama tukang bakso sama tukang cilok di pinggir jalan tuh kayak ramah, senyum ya nggak sih?
di sana tuh kita nggak boleh sembarangan senyum sama orang juga. Ya sama stranger. Mereka tuh menganggap senyum ke orang yang gak dikenal itu aneh, kayak freak, creepy lah gitu. Kayak ada niat-niat kali lu ya gitu. Kayak orang gila lah. Nah kalau di sini kan senyum itu kan Senyum itu udah biasa lah tuh senyum tuh kalau di Indonesia. Di sana tidak boleh senyum sembarangan. Di Rusia sama di Indonesia beda berapa jam sih? Wah, kita boleh googling Oh, nggak? boleh. Belum ngecek ya? Bisa belum ngecek ya? Perbedaan jam. Takut jet lag gitu kan di sana. Nah, itu dia jet Biasa lag. di Indonesia jam 1 udah siang gitu. Di sana masih terangnya luar biasa gitu. Untung udah nggak bulan puasa ya. Kalau bulan puasa Kalau dari Google, Jakarta itu 4 jam lebih maju daripada di Moskow. Jadi kita lebih duluan. Terus juga, oh ya, sama ini di Rusia siangnya itu lebih banyak. Kita terbenam matahari jam 6 ya. Jam 6 tuh udah terbenam, udah gelap. Di sana itu bisa jam 10 malam. ya nggak bisa jadi anak indie dong. 10 malam Jam baru 10 gelap, malam. matahari baru turun jam 10 malam. Kadang jam 8 malam. Jadi itu tergantung. Gitu. Makanya kalau puasa di sana lumayan agak ekstrim. Lama ya. Lumayan lama, Berarti ekstrim. berapa jam gitu ya kalau puasa? Puasa kita berapa? Kita 13 13 jam di sana lebih lah, 20-an. 20-an lah ya. 10 jam lah puasa. Malamnya tuh singkat banget di sana. Gitu. Terus nih sama satu lagi Ya, boleh. harapan setelah ikut program ISMA ke jenjang karir itu ada gak? Harapannya ya. Ada banget. Apa aja tuh, boleh kali Oke, boleh ya. ceritain. Siapa tahu ada yang mau calling saya ya. Iya kali bisa. Jadi harapan karir saya setelah ISMA itu pengen banget jadi kru film di luar lah. Ya, kru film di luar. Kalau bisa jadi sutradara atau enggak strada ya. Siapapun atau enggak yang ingin narik saya menjadi pengarang cerita juga bisa. Kemudian banyak cerita saya yang bisa dijadikan film. Ya, itu sih pengen jadi kru film sih. Kru film itu wah pengen banget sumpah. Masuk PH film luar itu sih karir yang saya inginkan. Siapa tahu nanti Kak Farika di masa depan nulis scriptwriter untuk film Indonesia yang Oh, go itu internasional. Iya, bisa Boleh kali banget. ya. Iya. Dan saya biar jadi artis dikit. Jadi PU ya, jadi PU. Jadi PU. Udah bisa kan ngomong bahasa Rusia. Aduh, Coba dong. Ah, Halo aja sedikit. gitu, halo pakai bahasa Rusia. Halo itu privyet. Hmm. Ya, itu informal. Kalau formalnya lupa lagi. Privyet. Privyet. Iya. Itu logat Rusianya gimana itu? Bisa aja privyet. Privyet. Iya. Kalau yang formal? Kalau yang Lupa yang formal, maaf ya. Terus mungkin ada apa pendapat untuk Kak Farika buat ISMA untuk batch selanjutnya? Untuk adik-adik, Ingat adik-adik, dengar adik-adik ya. adik-adik, jika kalian ingin keluar negeri ya daftar ISMA aja, ya belajar yang benar. Yakin aja lah, di sini pede, sumpah. Jadi tuh ISMA tuh butuh banget orang yang pede, ngomongnya lancar walaupun emang masih belajar ya, masih ada salah-salah, tuh nggak apa-apa. Namanya Pokoknya juga nggak apa-apa, belajar, ya, betul. nggak apa-apa, sumpah nggak Proses. apa-apa banget. Pede aja sih sebenarnya, sumpah dah. Pede, ya pede sama Pede belajar, dan ya kunci belajar berarti juga ya. ya. Sama PD belajar. dan kunci adalah PD dan belajar adalah kunci. Boleh sih, boleh. Boleh. Apalagi ya mungkin saran kali atau Ya, mungkin kata-kata kata-kata motivasi buat adik-adik adik-adik yang mau ikut yang ISMA mau ikut mungkin. ISMA mungkin bisa apa ya, capai lah. Dan yang nggak tercapai itu jangan bersemangat hati atau kayak gimana. Jangan bersemangat hati. Jangan patah hati gitu. Buat yang tahun depan gitu. Hmm. Ya untuk yang mau daftar tahun depan, semoga apa yang kalian usahain, apa yang semua kalian keluarin, materi, tenaga, jasa, semuanya, air mata juga, semoga terbalaskan lah ya. Dan untuk yang emang belum dapat ya, rezeki kalian mungkin bukan di situ. Pasti ada hal baik lagi yang bakal datang ke kalian. Jangan berkecil hati, itu bukan akhir dari dunia ya. Ya nggak apa-apa, semangat terus aja pokoknya. Oke, mungkin buat Kasih tepuk tangannya dulu kali tepuk tangan penonton. dulu lah ya. Sama terima kasih Kak Farika sebelumnya udah mau datang di apa podcast apa kita?
podcast Part Study. Mungkin podcast kita sampai di sini aja. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Udah.